Katanya waktu dia dilahirkan dia sudah makan dibuat mamanya. Di mana? Mulut kau itu Nora udah terlampau. Diam dulu. Di mana datanya? Tunjukkan sama saya. Diam dulu. Baru makan tai kau ya Nora ya. Dengar dulu ya. Tai napasmu anjing. Dengar dulu. Sedangkan anak kakak Itu saudara kamu loh. Ini pemersatu saudara kamu, ajaran kasih. Ini ajaran kasih nih. Nora, ajaran kasih. Nora. Dengar. Seranjingnya kau. Kau tenangkan dulu itu Roh Kudusnya temanmu itu, Dika. Naik kelonjotan. Dengar dulu. Ya, kau ingat dulu kasus Ahok dulu yang dijolimi. Semua yang menjolimi tumpang karena dia mengaku pada pelintir ayat. Tahu kau? Sok kali dia. Tahu kau itu? Ingat kasus dijolimi apa dia? Dijolimi apa dia? Semua yang menjolimi dia masuk penjara dan polis, tahu kau? Dijolimi apa kau? Weh, pemersatu BAN GSAT, pemersatu BAN GSAT. Ini kurang T-nya. Harusnya pemersatu BAN GSAT. Mulutmu itu udah busuk itu mulutmu. Ya, silakan Dika. Di mana tunjukkan datanya bahwa Yesus dilahirkan itu maka. Ranjingnya kau. Saudaraku diam dulu ya. Ini dengarkan dulu aku. Ketawa lagi. Kan orang bisa menjelaskan iya, di mana datanya? Buka di dalam otaknya itu. Oke, gini. Anak kakakku ya, udah saya ceritakan. Itu tujuannya itu saya perlu anak kakakmu. Emang kakakmu melahirkan Yesus. Nggak perlu juga harus ada menyusui ke ibunya. Kakakmu melahirkan. Iya, kakakmu melahirkan Yesus. Kakakmu yang melahirkan Yesus. Anak kakakku. Jadi kakakmu yang melahirkan. Menyusui ke ibu. Tapi itu pertanyaanmu. Kamu kan fokus Yesus menyusui ke ibu. Begini loh. Saya minta gambarkan aja Nora. Saya minta datanya. Dika, kamu pahami konteks yang saya tanya. Nora. Sabar kalian dulu. Kalian ini penyembah apa sebenarnya ini? Nggak sabar kalian. Sebentar, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Milo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sabar dulu. Iya, ini bagaimana ini roh-roh apa ini? Pagi-pagi kok sudah seperti apa ya kan? Harusnya satu-satu dong ya. Begini, Dika tadi mengatakan ada tercatat sebenarnya di dalam surat Lukas tadi bahwa pada waktu Yesus dilahirkan dia itu menyusui dari mamanya. Berarti pada waktu dia lahir yang dikuasai Yesus pada waktu bayi adalah puting mamanya. Karena apa? Seorang bayi kalau mau hidup, mau tumbuh besar, dia harus menyusui dari ibunya. Gitu loh. Sekarang aku mau tanya. Kalau begini, kalau secara diam dulu kalian. Saya menjelaskan. Saya juga seorang ibu yang melahirkan. Saya melahirkan anak. Jadi kalau diam kau yang diam anjing Nora. Ini kesurupan Bani Kunaion. Jangan diamlah kau. Kau jangan bilang mau lubang bujang. Itu lubangnya mengeluarkan Yesus. Babinya kau Nora babi. Iya, karena apa? Kita dulu. Babinya kau Nora babi. Cium farjah itu apa? Farjah itu kau itu. Ranjingnya kau Nora. Cium sama Allah. Kau itu kayak Nora belajar kau itu. Bicara orang itu kayak ini, orang kayak Nora ini nggak usah dikerasi, nanti tambah keras dia. Kau itu. Biarin dia keras. Usah dikerasi. Kita juga keras. Aman-aman aja. Kalian keraskan aja pidong kalian di sini. Tapi kalian salurkannya sama istri kalian. Kalau nggak ada istri kalian sama wanita pesundal ya. Iya, sekarang aku masih dia bisa baca. Kau kan janda kau, tak ada suamimu. Makanya tinggalkan suamimu kau. Kenapa kok jadi kau yang urus? Oh, lakiku ninggalkan aku kan karena suka sama kau. Kasihan. Kenapa kalian kepanasan? Kalian rupanya makanya tinggalkan saudaraku, mending buka matamu daripada buka
Matamu itu ditutup Buka sama apa? batu hitam. Terus Tuhan kamu yang disalib dalam keadaan bigil itu gimana? Itu bukan Tuhan, itu Yesus yang Oh, disalib. Tuhan. Oh, jadi yang disalib itu bukan Ya, itu Tuhan. Dia itu ada kemanusiaan, bro. Bodoh. Itu yang disalib dan ditikam itu adalah kemanusiaan. Kemanusiaan ditikam, weh. Keilahiannya nggak pernah hilang. Zalken, oke, saya tanya dulu sama kau Zalken. Oke. Zalken, saya tanya. Saya tanya. Yesus itu pencipta. Kau nggak berapa lama mati, ya, sebentar lah. Oke, Yesus pencipta memang. Kebusukan mulutmu itu tak berapa lama matinya kau bentar lagi. Iya, tadi kan dia nantang kan, dia yang nantang sendiri. Aku tanya Zalken, Yesus itu pencipta apa bukan? Siapa itu? Habis itu begini, kita dua arah ya. Iya, saya tanya dulu. Ini suara kamu yang di atas kamu ini, kenapa saya tidak turunkan? Inilah sebenarnya ajaran kasih. Kau udah terlampau tadi. Di mana kekuasaan Tuhan Yesus kau bilang tadi? Boleh nggak kita dua arah? Boleh nggak kita dua arah? Hei, yang muslim di sini cuma satu loh, Bang Milo dengan saya. Tapi kalian tiga di sini loh, semua ngomong. Enggak, gini loh. Bang Milo tuh nggak mau diskusi sama kau. Bang Milo saya jadikan apa ya? Ayo. Iya, saya tanya dulu. Boleh enggak? Saya tanya dong yang digantung itu siapa? Enggak, sepakat dulu. Oke, yang digantung. Sepakat dulu. Iya, saya bilang yang digantung itu siapa? Boleh enggak? Boleh enggak? Kau pula. Jadi boleh enggak? Kamu di sini mau diskusi atau mau jadi apa kau? Iya, diskusi dua arah. Ayo. Saya bilang iya, tapi saya kan mau nanya atas statement kamu. Mau enggak? Dua arah, mau enggak? Diskusi sama kau, enggak ngerti apa kau. Ayo kita diskusi dua arah. Ngerti kau apa anjing? Tak ada diskusi samamu. Kau perlu dihujatnya kau. Makanya buat komen kayak gini, kau ingin dihujat. Biar kau. Sudah teman-teman, diam, jangan marah. Saudara. Saya menanggapi. Aku kan bilang, ya, gini kan, Dika diem. Aku kan udah bilang kita diskusi dua arah. Bahas dia punya juga. Boleh enggak? Enggak usah. Sekarang gini, saya mau bertanya. Apa itu? Aku aja nggak perlu apa itu. Kaunya itu menghujat itu. Nanti Kurios Theos itu aja bilangnya itu nanti. Kurios Korintus itu aja. Paling ketawa itu sih udah ada ustadznya. Selamat siang ya, aku turun. Ya. Oke. Salam ya. Oke, saya tanggapi mengenai Nora tadi ya. Gini kan. Kalau seseorang memperhatikan terus live-nya ini gitu kan ada ngerti apa ini janji ini. Dia tujuannya itu menghujat itu si babi ini. Diam dulu lah, aduh Tuhan. Kalau orang itu saudara seiman kamu loh. Ya dengar dulu. Pemersatu. Tujuannya kan untuk menjadi live ini. Kalau isu tamu tak ada. Dongolnya kau dongol, tahu kau dongol. Nah, seperti aku melihat kamu Nora kan, kalau misalnya kalau kamu baik, pasti aku bilang gini, berbahagialah orang tua yang menyusuimu Nora, gitu kan. Walaupun saya tidak tahu bahwa ibumu pernah menyusuimu. Nah, begitu juga Yesus. Kan di situ perempuan yang menyatakan itu, berbahagialah orang yang mengandung dan menyusui engkau, walaupun perempuan itu tidak melihat secara langsung bahwa Maria pernah menyusui Yesus. Oke, buktinya seorang bayi pun bisa tidak menyusui ibunya. Contohnya anak kakakku, lahir anaknya tidak menyusui anaknya. Seorang bayi bisa tidak menyusui ibunya. Sekarang begini, tunjukkan datanya bahwa Yesus itu tidak menyusui dari ibunya. Kan memang nggak tertulis di situ bahwa dikatakan Bunda Maria bahwa dia menyusui. Kalau nggak tertulis, kenapa kamu bisa mengatakan itu? Nah, daripada mengatakan itu tapi nggak tertulis, yang mana? Yang gimana? Iya, itu memang. Karena itu memang ada suatu kemungkinan kan? Bahwa dia tidak ada tertulis di dalam. Dia tidak disusui. Buktinya kakakku aja lahir anaknya tidak menyusui anaknya. Dulu, Bang Milo mau ngomong. Sebentar dulu. Dika, sebentar dulu. Silakan Bang Milo. Kalau begitu ya Bang, nggak ada tertulis. Jadi abang asumsi aja ya Bang.
Lah kalau memang tidak tertulis ya nggak usah dikatakan. Kan memang dalam teologi ya Kristen, Bunda Maria itu tetap perawan sebelum dan sesudah. Bentar ya, ada orangnya. Bentar ya. Mungkin saya tambah sedikit ya. Oke, silakan. Itu belum tentu tidak ada. Sebagai contoh, tidak ada tertulis di dalam Bible bahawa selepas melepaskan hajat, Yesus itu cebok contohnya. Adakah bermakna dia tidak cebok? Ya tidak. Tentu kita yakin sebagai utusan Allah, mestilah Yesus membersihkan dirinya. Kalau dia lepas dia buang najis, mesti dia cebok. Tapi kalau tidak ada tertulis, tidak bermakna dia tidak cebok. Seperti kalau tidak ada tertulis dia menyusu, secara logik akal manusia yang sehat, tentu sekali dia menyusu. Kecuali dibuktikan sebaliknya. Adakah itu kenyataan? Oh, ya, ada tertulis dia tidak menyusu. Maka itu jelas. Tetapi kalau tidak ada tertulis, kita tak boleh pandai-pandai. Sebab secara normalnya, secara generalnya, semua bayi itu menyusu. Secara normalnya, secara generalnya, semua orang yang berakal, yang mempunyai fikiran yang waras, kalau lepas berak, mesti cebok, membersihkan diri. Kalau tidak, nanti busuk bertaik. Okey, itu pandangan saya. Okey. Kan kenapa kemungkinan itu yang saya katakan, karena kan dalam kehidupan sehari-hari kita pun ada juga seorang wanita yang tidak menyusui anaknya. Karena betul. Apa? Karena sebab satu, dengar Dika, dengarkan saya ngomong. Saya seorang ibu juga. Saya anak 4 saya ini tidak menyusui langsung dari saya. Terus apa yang saya kasihkan? Itulah gunanya susu formula. Iya, susu formula. Tepat. Sekarang begini. Contohnya kan bahwa ada suatu bayi. Gak perlu contohnya. Oke, kayak gini lah. Contohnya itu hanya kau yang melihat. Saya tidak melihat kakak kau melahirkannya bagaimana. Biar kamu pahami. Ya di mana? Tidak, kamu melihat kakak kau sementara saya juga seorang ibu loh. Diam dulu. Lucu kali kau. Kau mau menyamakan kelahiran Yesus dengan kakak kau. Ini kemana otak kau? Diam dulu kau, diam. Contohnya aku melihat kau gitu kan, berbahagialah orang yang menyusui dan mengandung engkau, Nora. Bukan berarti aku pernah melihat kau. Kalau memang orang yang ngomong, tunggu dulu. Kalau memang orang yang ngomong itu dia tidak sesuai dengan kenyataan, kenapa dicantumkan di dalam Bible Anda? Memang wajar pendapat manusia seperti itu. Berarti Bible kamu ini menceritakan yang tidak pasti. Begitu aja simple Dika. Begini, diam dulu kau. Diam. Saya bacakan begini. Itulah namanya Alkitab mengatakan apa yang dikatakan diam dulu orang kau. sebenarnya. Diam dulu kau. Kok diam? Saya bacakan ya. Oh lucu kau. Tertulis di dalam Bible kau bantah, tidak tertulis kau terima. Ini otak kemana ini? Itu perkataan orang, bukan perkataan Bunda Maria. Gimana ya? Diam dulu. Gini ya Nora. Ketika ini perikopnya, diam dulu Zalken. Saya lagi ngomong Zalken. Aduh, saya lagi ngomong. Kau yang diam, kau di room saya, bukan saya di room kau. Kau diam, saya mau bacakan ini. Terus. Jadi kenapa kau pula yang menguasai saya punya room? Ya memang kamu tidak mau kasih kesempatan, orang lain jelaskan. Bukannya kamu tadi bilang mau turun, makanya saya tunggu kau turun, nggak turun juga kau. Lucu kali kau. Karena kamu ngerocos terus. Diam dulu, saya mau baca ini Bible kamu. Karena dari tadi Dika itu lucu. Baca sudah. Ini perikopnya siapa yang berbahagia? Ini perikop loh, siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya. Ini Yesus sendiri yang apa?
Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Pertanyaan saya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ini perkataan ini benar apa enggak? Iya, perkataan itu benar apa enggak? Jangan dulu kamu beralasan yang lain. Ini benar apa enggak? Ya benar, memang itu diucapkan perempuan itu. Kalau benar ya udah, berarti Yesus menyusui, fix. Enggak, ini loh benar, memang itu yang dikatakan perempuan itu, bukan dikatakan Maria. Kalau memang itu tidak benar, kenapa mesti dimasukkan di dalam kitab suci Anda? Begini Bu. Alah, banyak bincang kalian tuh. Orang Begini. Tuhan itu menyusui, kenapa lah kalian kepanasan? Oke, sekarang saya tanya deh. Yesus itu pencipta apa bukan sih sebenarnya? Pencipta. Jangan lari-lari. Terus yang digantung di kayu salib itu pencipta apa bukan? Pencipta. Berarti pencipta kau mati. Gini Nora ya. Yesus itu aku terangkan sama kau ya. Tidak, nggak usah. Yesus itu pencipta. Iya. Terus yang digantung di kayu salib itu pencipta. Iya. Apakah ada seorang pencipta itu bisa mati? Iya, diam dulu Nora. Gini ya. Kalau balok besi kamu panaskan itu kan jadi merah kan. Ketika kamu pukul, apinya kan nggak bengkok kan, tapi besinya yang bengkok kan. Begitu juga Yesus. Paham enggak? Dia pencipta enggak? Pencipta. Terus yang digantung di kayu salib itu adalah pencipta. Jadi pencipta itu bisa mati. Tuhan Yesus itu mati dalam keadaan manusia, sama seperti saya nggak tanya dia pencipta. Terus yang digantung siapa? Pencipta. Pencipta bisa mati? Nggak mau jujur. Pencipta mati dalam keadaannya sebagai manusia, Nora. Tuhan bisa jadi manusia? Bisa. Di mana datanya? Akulah anak manusia, akulah anak Allah. Nora. Ketika dia dilahirkan, manusia bisa jadi Tuhan? Apa Tuhan? Sebentar. Yang dilahirkan sebentar. Nora. Apakah manusia? Ketika Maria melahirkan manusia, apa Tuhan? Maria melahirkan, menampakkan Allah itu. Saya tanya, yang dilahirkan manusia apa Tuhan? Kedua-duanya, kodrat manusianya dan kodrat Allahnya ditampakkan. Di mana datanya yang dilahirkan Maria itu adalah dua-duanya? Contohnya di Lukas ya. Malaikat berkata, contohnya di Lukas. Oke ya. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria itu bukan kemanusiaannya aja, tapi kealahannya ke dunia. Di mana datanya Maria mengetahui yang dilahirkan dia itu adalah Allah? Oke. Oh, mana ini? Tunggu ya. Ya sapa dulu Jingga, selamat siang Jingga. Halo Jingga. Aduh. Oke, ini sebentar dulu. Nora. Oke, sebentar dulu. Lukas 2 ayat 10 sampai 11 ya kan, itu malaikat berkata kepada siapa? Oke. Lalu kata malaikat itu kepada mereka gembala-gembala itu siapa? Gembala. Jadi kepada Maria bagaimana? Saya bertanya kepada Maria, bukan kepada gembala. Gembala saya tidak perlu. Kepada Maria. Dengar dulu, ini kan konsepnya. Kamu baca Lukas 1 nomor 31. Coba kamu baca. Dengar dulu. Lukas 1 nomor 31. Itu malaikat Gabriel kepada Maria. Ini kepada malaikat kepada gembala-gembala. Emang gembala yang melahirkan Maria? Melahirkan Yesus? Udah Lukas 1 nomor 31. Gimana sih? Coba Lukas 1:31. Ayo baca. Dengar ya. Lukas 2 ayat 10. Saya baca ya. Lukas 1:31. Baca dulu. Mereka itu siapa? Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu. Mereka itu siapa? Untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Oke, saya terima. Sekarang Lukas 1:31 bacakan. Lukas 1 ayat 31. Oke. Ya.
Mana nih? Oke. Aduh, yang baru masuk tolong di, aduh. Mulai dari 26. Dari 26. Oke. Dari 26. Dari 26. Okay. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gibril pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih di karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Nah, di situ ada nggak dikatakan Tuhan? Apanya? Apanya? Di situ ada dikatakan Tuhan oleh malaikat. Dia masih lanjut. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Oke. Anak Allah pasti Allah, anak manusia pasti manusia, anak singa pasti manusia. Oke? Bacakan. Oke kan? Baca terus. Oke. Kan udah klop kan? Anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakannya kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan bersudahan. Bayangkan, kerajaan tidak akan bersudahan, kekal. Emang raja apa yang dipimpinnya? Kerajaan Israel. Negara. Kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda. Israel. Bu Nora. Oke. Assalamualaikum Bu Nora. Waalaikumsalam. Udah kan? Iya. Agama kau apa, Bro? Bang Dika. Kristen. Dia Kristen, Bang. Jangan dulu. Iya, biarin aku enggak. Biarin aku ini kayak apa namanya Bu Nora. Biarin aku yang berdiskusi sama dia. Dia kan yang lebih tua kan. Aku mau nanya, Bang Dika. Kan kau Kristen. Iya. Yesus kayak manusia kan? Enggak, jangan dulu lari ke situ. Enggak apa-apa, Bu. Langsung pada intinya, enggak usah dimutar-mutar. Kalau kayak manusia itu monyet. Kalau kayak monyet baru sini ya. Begini loh. Ini kan saya Sebentar ya, ini lagi ajan ya, nggak kedengaran. Bukan ajan Bang, azan. Iya azan. Nah, kalian dulu ngomong ya, soalnya nggak kedengaran suara kalian. Oke ya. jangan sebenarnya dilarikan dulu deh. Ya. Minta tolong saya. Makanya saya kenapa ya tidak mau menaikkan banyak muslim itu seperti inilah. Gitu loh. Jadi nggak enak kan? Mungkin diletakkan temanya nih, Nora. Diletakkan tajuk supaya nanti semuanya fokus. Saya sudah ada tema saya, Yesus tidak ada kuasa. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Tidak ada di sini. Mungkin memang jaringan di sini lagi jelek Bang Milo. Sebentar saya refresh dulu, Kelihatan kok itu, kelihatan kok. Kelihatan Yesus kelihatan tidak kok itu, Bu. berkuasa. Ada kok itu. Wah, dia yang nampak, dia yang tak nampak. Saya tak nampak. Yesus tidak ada kuasa. Mana tuh Bang Dika? Kau debat sama aku, Bro. Kalau kau menang, aku masuk Kristen. Waduh.
Jangan gitu bang. Begini bang, saya beginilah ini yang saya nggak suka ya. Dari pihak Muslim tolonglah. Saya di sini host, saya ngangkat semua Kristen karena saya mau diskusi, gitu loh. Kalau saya mau mengangkat narasi dari pihak Islam, saya akan naikkan orang yang udah biasa berdiskusi. Saya akan mengangkat tema anak-anak Allah. Dia mengatakan anak Allah itu berarti Allah, gitu loh. Saya suka ini. Saya kejar dulu di bagian situ dong. Biar jangan orang Kristen ini berasumsi bahwa anak Allah itu pasti Allah. Dia lupa, gitu loh. Katanya anak singa pasti singa. Iya, dia lupa di dalam Kejadian 6 loh Bang Milo. Kejadian 6, tunggu dulu dia ada dulu. Dia bilang anak-anak Allah itu pasti Allah. Nah, anak Allah ini ada berapa? Itu yang mau saya kaji juga. Iya, kalau IR masuk dengan tema lain jadi blunder loh, maaf. Makanya saya kenapa tidak naikkan yang Islam? Karena memang saya yang mau berdiskusi. Kecuali kalau saya sudah naikkan beberapa Muslim, saya di situ pasti akan mute. Di mana Dika? Halo Dika. Ayo kita kaji anak Allah ini siapa? Dika sudah selesai azannya? Yang di bawah tolong tap-tap layar ya. Yang di bawah tolong tap-tap. Yang baru masuk tolong langsung di mute karena noise. Halo, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Muslim Bang? Iya Bunda, Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan silakan. Sampaikan cuma umat Kristen. Inilah bertobatlah sebelum ajal kamu menjemput begitu. Karena coba umat Kristen baca surat Maryam ayat 31 sampai 32. Cuma itu saja anakku Bunda. Karena kita sebagai umat Muslim sayang sama umat Kristen karena dia bukan menyembah Tuhan, dia menyembah manusia dan manusia terkutuk. Nah, begitu. Makanya kita sebagai umat Muslim kadang kadang menyelantusi dia karena dia salah gitu. Dia menyembah nama Tuhan Islam, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, jadi bingung begitu. Itu saya Bunda untuk perkataan sama Bunda. Iya. Maka ya. Oke. Makasih ya, Dek ya. Ya, sama-sama Kakak ya. Ya, Dek ya. Ya. Ya, Roji. Ini Rozi Api ini siapa nih? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Muslim Bang? Katolik. Kalau Katolik ngapain ucapkan salam? Nggak boleh. Nggak bisa Bang. Kalau Anda mengucapkan salam di luar sana, pasti Anda akan dikira orang Muslim. Kok teman saya orang Muslim semua? Iya. Tapi kalau coba Anda mengucapkan salam di kota lain yang Anda tidak kenal, Assalamualaikum kepada orang, misalnya orang yang pakai peci, pasti dia akan jawab Waalaikumsalam padahal Anda seorang Kristen. Jadi tolong jangan melakukan penipuan, karena kami Islam ini tidak